kembali perkuliahan kalkulus integral fungsi vektor untuk materi teorema Green, divergensi dan teorema divergensi, serta Kural dan teorema Stokes. Kita lanjutkan pada topik yang pertama, yaitu teorema Green pada suatu bidang. Teorema mendasar kalkulus menjelaskan bahwa suatu integral dari turunan suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri. Jika kita memiliki bentuk integral seperti ini, yang mana merupakan integral dari diferensial fungsi fx terhadap dx, maka akan menghasilkan bentuk integral dari fungsi itu sendiri, yaitu integral dfx. Dan hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Dengan menerapkan batas bawah A dan batas atas B, maka kita dapatkan hasil integrasinya adalah FB dikurangi FA. Kita namakan ini sebagai persamaan 1. Karena fungsi fx hanya terdiri dari satu variabel, maka kita bisa mengetahui bahwa fungsi ini hanya dalam satu dimensi. Jika diungkapkan dalam dua dimensi, katakanlah kita mengetahui dua buah fungsi, yaitu fungsi P dan Q, yang keduanya terdiri dari dua variabel X dan Y, yang mana merepresentasikan bentuk bidang 2D, seperti ini, bidang A katakan, di mana P dan Q-nya juga merupakan fungsi diferensial yang kontinu. Maka, integral ganda atau double integral pada bentuk d do x q x y atau diferensial terhadap x dari fungsi q di sepanjang garis persegi, bisa dilihat pada gambar bidang A. Di sepanjang garis persegi pada gambar di samping, nilainya sama dengan integral garis di sekeliling bidang A. Maka, bentuk integral ganda atau double integral dari diferensial fungsi q terhadap dx kita integrasikan terhadap dx dan dy, dan kita terapkan syarat batasnya atau nilai batas atas dan batas bawahnya untuk integral komponen sumbu y, maka nilainya berjalan dari C menuju D, dan untuk komponen X nilainya berjalan dari A menuju B. Bentuk double integral ini akan menjadi seperti ini, di mana kita mendahulukan mengintegrasikannya terhadap dx. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Perhatikan kembali, integral yang kedua yaitu dalam komponen dx, di mana dx berjalan pada dari titik A ke titik B. Untuk komponen variabel y atau sumbu y berjalan dari titik C ke titik D. Oleh sebab itu, batas bawahnya untuk komponen dy adalah integral C, D, sedangkan untuk komponen dx adalah integral A, B. Pada persamaan 2, kita integrasikan terlebih dahulu untuk komponen dx. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa q-nya merupakan fungsi diferensial dari dx. Maka, pada bidang A, kita lihat keliling bidang A itu mulai dari titik A ke B, kemudian dari D ke C. Maka, untuk menghitung luas bidang A atau integral garis tertutup bisa diungkapkan dalam bentuk integral seperti ini. Pada bagian garis atau lintasan horizontal, yaitu dari C ke D atau dari D ke C, jadi dari C ke D pada titik A dan dari dari D ke C pada titik A dan dari C ke D pada titik B, maka sudah tentu nilai Y sama dengan 0 sehingga nilai DY sama dengan 0 dan hasil integralnya pun akan bernilai 0. Maka pada X sama dengan B, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pada X sama dengan B, Y berjalan dari C menuju D, dan pada X sama dengan A, Y berjalan dari D menuju C. Sehingga bentuk integral tertutup dari fungsi qxy terhadap dy menjadi seperti ini. Suku pertama di ruas kanan itu adalah pada X sama dengan B, dan suku kedua di ruas kanan itu adalah pada X sama dengan A.
Agar suku pertama dan suku kedua pada ruas kanan bernilai, maksudnya memiliki batas integral yang sama, maka suku kedua kita balik batas integral bawah menjadi atas dan atas menjadi bawah, yaitu integral yang tadinya integral DC menjadi integral CD, kemudian tandanya pun berubah menjadi negatif. Sehingga bentuk integralnya menjadi seperti ini. Ruas kiri, maksud saya, suku pertama dan suku kedua di ruas kanan memiliki batas integral yang sama, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Bentuk ini tentunya sama dengan pembahasan yang tadi, maka kita namakan dulu persamaannya menjadi persamaan 3, dan dari persamaan 2 yang sebelumnya dan persamaan 3 yang ini diketahui bahwa double integral dari fungsi Q terhadap maksud saya double integral atau fungsi integral ganda dari fungsi Q terhadap diferensial fungsi Q terhadap dx diintegralkan terhadap dx dan dy bentuknya sama dengan integral tertutup fungsi Q x y dy. Kita namakan ini sebagai persamaan 4. Dengan cara yang sama, Anda akan mendapatkan ungkapan yang sama bagi fungsi P, yaitu negatif double integral diferensial fungsi P terhadap dy diintegralkan terhadap dx dan dy, bentuknya akan sama dengan integral tertutup Pxy diintegralkan terhadap dx. Kita namakan ini sebagai persamaan yang kelima. Atau, untuk menyederhanakan, dapat pula dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Dengan mengkombinasikan kedua persamaan di atas, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5, maka luas bidang A tersebut diungkapkan oleh integral tertutup Pdx ditambah Qdy sama dengan double integral dari suatu luas A dari fungsi Q diferensial fungsi Q terhadap X dikurangi diferensial fungsi P terhadap Y diintegralkan terhadap dx dan dy. Bidang A dapat juga berupa elemen bidang DOA dari suatu luasan bidang tertentu, katakanlah bidang ini. Jadi terdapat bidang elemen-elemen kecil yang dinamakan DOA. Ungkapan di atas dikatakan sebagai teorema Green dari suatu bidang A untuk 2 dimensi. Dengan mengintegralkan suatu garis pada lintasan tertutup yang berlawanan arah jarum jam. Inilah bentuk teorema Green. Dengan fungsi P dan Q harus bersifat kontinu pada turunan pertama. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apakah itu fungsi P dan Q? Jadi, fungsi P dan Q merupakan dua fungsi yang merepresentasikan garis yang membentuk suatu bidang 2 dimensi, di mana masing-masing fungsi memiliki identitas turunan terhadap setiap variabel, yaitu fungsi P terhadap dy dan fungsi Q terhadap dx, walaupun keduanya merupakan fungsi dari x, y. Untuk lebih mudah dipahami, untuk memperjelas pemahaman, kita bahas contoh soal yang pertama. Jika diketahui terdapat suatu bidang A seperti ini, dan diingat kembali pada pembahasan integral garis, jika diketahui terdapat medan gaya F yang bekerja melalui lintasan dari titik 0 ke 0 ke titik 2,1, di mana vektor medan gayanya adalah seperti ini, dengan vektor posisi adalah dxi plus dj. Medan gaya tersebut dapat bekerja melalui lintasan 1 ataupun lintasan 2. Ya. Jika besar usaha W yang sudah kita ketahui adalah integral f.dr, maka pada lintasan 1W1 dan lintasan 2W2 ternyata bernilai sama, maka dikatakan bahwa medan gaya tersebut bersifat konservatif. Perhatikan bentuk usaha. W sama dengan integral f.dr, dengan f adalah xyi plus y kuadrat j, dan dr adalah dxi plus dj. Maka,
Bentuk usaha menjadi integral XY DY ditambah Y kuadrat DY. Bentuk integral XY X ditambah Y kuadrat DY dapat pula diungkapkan menjadi integral PdX plus QdY, di mana P sama dengan XY dan Y kuadrat sama dengan Q. Sehingga bentuk usaha bisa diungkapkan dalam integral PdX plus QdY. Integral garis dari suatu medan gaya atau usaha pada lintasan tertutup merupakan luas sebuah bidang yang dapat diselesaikan dengan teorema Green. Kita lanjutkan pada contoh soal yang tadi. Bentuk W adalah integral PdX ditambah QdY. Bentuk integral tertutup dari PdX plus QdY sama dengan double integral pada suatu permukaan A do Q per do X dikurangi do P per do Y dx dy. Ini adalah bentuk dari teorema Green. Dengan P sama dengan XY, maka turunan P terhadap Y adalah X, dan Q sama dengan Y kuadrat, maka turunan Q terhadap X akan bernilai 0. Do P per do Y sama dengan X, ini adalah untuk suku yang ini, dan do Q per do X untuk suku yang ini. Bentuk usaha, yaitu integral XY dx ditambah Y kuadrat dy, menjadi double integral A 0 dikurangi X dx dy. Sama dengan minus integral Y dari 0 sampai dengan 1 untuk komponen dy, dan integral X sama dengan 0, 2 akar Y untuk komponen dx. Mengapa batas bawah dan batas atas Y demikian? Perhatikan gambar berikut. Y-nya berjalan dari 0 sampai ke 1. Kemudian, untuk hasil integralnya atau proses pengintegrasiannya, kita selesaikan terlebih dahulu untuk komponen dx, yaitu di bagian dalam. Komponen dx, batas bawahnya itu adalah X sama dengan 0 sampai 2 akar Y, di mana dia berjalan dari garis lengkung ini. Nah, garis lengkung ini memiliki fungsi X sama dengan 2 akar Y. Sehingga, kita integrasikan terlebih dahulu integral X dx. Dengan batas bawah 0 sampai 2 akar Y, maka akan didapatkan bentuk setengah X kuadrat. Ketika kita masukkan, ini lanjutannya, maka bentuk usaha ketika kita substitusi batas atas batas bawahnya, maka menjadi integral 0,1 setengah 2 akar Y dikuadratkan dy. 2 akar Y dikuadratkan dy sama dengan 2Y. Sehingga hasil integralnya menjadi minus 1.